dan bahagia bisa bertatap layan dengan Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan yang itulah izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan mengaturkan terima kasih banyak karena atas bimbingan Bapak Ibu guru kami di sini bisa hadir saat ini. Pencapaian kami tentunya atas jasa para guru. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih ke saya ini Dr. Iswan Manayase akan bertugas memandu kegiatan yang kedua ini. Pada sesi kedua ini kita akan sama-sama belajar penulisan ilmiah dan proses submit ke jurnal nasional terakreditasi. Pembicara yang sudah hadir di kesempatan ini adalah pemuda dan pemudi terbaik Undiksa. Kenapa katakan pemuda dan pemudi? Karena beliau berdua ini adalah masih sangat-sangat muda. Beliau berdua masih sangat sudah menduduki jabatan yang hampir puncak itu sebagai associate profesor. Dan tidak sampai umur 40 tahun dipastikan kedua pemuda-pemudi ini akan bisa mencapai jabatan ilmu besar. Begitu saya bertanya gitu kan, gimana sih rahasianya kok umur muda sudah bisa sekarang? Dan keduanya saya bahwa rahasianya satu Pak, mengapa itu menulis dan saya juga langsung bertanya lagi, apa yang ditulis gitu? Dan Pak Wiwi dan guru kita juga jawabannya luar biasa. Yang ditulis adalah artikel itu ternyata rasanya Pak Ibu. Nah, kedua pun tidak berkali-kali tembus tulisannya baik di jurnal nasional Sinta maupun di Scopus, bahkan sudah ada yang di Q1, ini luar biasa. Sehingga kehadiran beliau hari ini sangat tepat dan sangat depan semangat dan bagikan tips agar nantinya Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejak beliau. Saya langsung saja memperkenalkan narasumber yang pertama. Yang pertama adalah Dr. IGA Lokita Punatami SPD MPD. Selamat siang Ibu Lokita. Selamat siang Bapak. Beliau adalah dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan juga beliau menjabat sebagai core prodi di S1 Pendidikan Bahasa Inggris, juga sebagai Fakultas Bahasa dan pendidikan beliau di S2-nya diselesaikan di Undiksa, dan pada saat kuliah S2 beliau PKPI di Griffith University Australia terkait apa? Writing for International Publication. Ini sangat luar biasa. Dan S3-nya beliau di Universitas Negeri Malang. Beliau adalah chief editor pada beberapa jurnal ilmiah. Beliau juga sebagai reviewer. Dan terpenting beliau sudah biasa menerbitkan di terakreditasi maupun di Next Scopus. Sehingga dan hari ini beliau akan membawakan materi terkait penyusunan artikel ilmiah. Itu pembicara yang pertama. Kalau luring kita bisa tapi hari ini tepuk tangannya dalam hati saja ya Bapak Ibu. Tepuk tangan. Nah, terus yang kedua, inilah pemuda harapan Undiksa ini, beliau adalah Dr. Iwayan Widiano SPD MPD. Beliau calon pemimpin Undiksa masa depan. Tiba sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, juga sebagai sekretaris PPG. Kenapa saya sampaikan ini biar berdekatan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Beliau sekretaris PPG, beliau juga sebagai staf ahli rektor. Terpenting adalah beliau saat ini sebagai ketua jurnal dan publikasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Sehingga semua prestasi terkait jurnal dan publikasi atas sentuhan tangan dingin dari Pak Wayan Widiano. Pendidikannya beliau S1 dan S2-nya ditempuh di Undiksa, S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga sangat aktif terlibat di berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar Undiksa. Nah, terpenting lagi beliau menemukan trik dan atau formula bagaimana sih sebenarnya cara saya lolos di jurnal terakreditasi Sinta maupun di Scopus. Sehingga hari ini beliau Q1 luar biasa, sehingga hari ini beliau akan membawakan materi tentang teknik submit artikel
artikel pada jurnal terakreditasi. Sehingga kombinasi pola buat ini saya rasa bisa membangkitkan semangat kita bersama. Baik, tidak mempanjang waktu lagi, saya segera berikan waktu kepada kedua narasumber. Yang pertama kepada Ibu Lokita, saya sampaikan pemaparan materi maksimal 4 menit. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk pertama kepada Ibu Lokita, waktu dan layar dipersilakan. Silakan. Terima kasih ya Bapak, ini cukup tertantang untuk menyampaikan sesuatu yang beratnya 1 gunung, tapi dalam waktu 5 menit ya. Kan nanti ada yang setidaknya lekat begitu ya. Baik, izinkan saya share screen dulu dari yang disampaikan. Saya kira barangkali apakah sudah terlihat nih Pak? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi saya menjelaskan apa yang saya tahu ya. Kalau di pemaparannya Pak Nengah tadi itu seperti berlebih-lebihan gitu ya. Tampaknya kalau memang di perguruan tinggi kita semua wajib garis gitu, jadi memang ya harus lakoni dari tahun ke tahun. Terima kasih atas kenalannya tadi Pak, sangat membuncah hati gitu ya kalau mendengarkan kata-kata Pak gitu ya, walaupun mungkin kebenarannya cuma 20% dari apa yang disampaikan Pak. Oke. Mbak Ibu, saya akan mulai saja. Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana saya bahwa artikel itu memiliki beberapa jenis. Ada yang disebut dengan research articles, jadi sesuatu yang hubungannya dengan penelitian, jadi punya penelitian untuk bisa buat artikel yang ini tidak bisa tanpa penelitian ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan theoretical. Jadi kalau disebut dengan theoretical itu hubungannya pada eksplorasi, tapi tidak hanya eksplorasi ya Bapak Ibu, tidak hanya listing begitu, tetapi lebih pada sifatnya argumentasi. Biasanya harapannya adalah nantinya di akhir artikel ada sebuah teori baru yang diusulkan, atau semacam perpanjangan, ekspansi dari sebuah teori. Kemudian yang terakhir itu review articles. Nah, namanya review itu berarti seji ulang ya, semacam tidak harus mengkritisi, tapi mengkaji ulang, melihat ya secara lebih mendalam, memaknai secara lebih bermakna sebuah artikel sehingga apa yang disampaikan sebuah artikel itu sampai pesannya ke dadang si penulis. Ya. Jadi hari ini ingin saya sampaikan tentu lebih pada yaitu bagaimana menulis artikel berdasarkan penelitian. Ya. Saya tahu bahwa saya kan Bapak Ibu juga sudah mengenal bahwa untuk bisa menulis sebuah artikel Bapak Ibu harus familiar ya, atau sangat mengenal dengan istilah-istilah ini ya. Ada pendahuluan, kemudian ada kajian literatur, ya. Kemudian ada metode, kemudian ya, ada mendiskusikan temuan, yang terakhir adalah pemaparan simpul. Tapi sebelumnya saya ingin tahu apakah kamu memiliki semacam ini ya, pilihan gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang bagian nah di sini ingin Bapak Ibu melihat sama dengan bagaimana narasumber sebelumnya mengharapkan Bapak Ibu. Tinggal diklik saja di link di atas ya. Di situ akan ada survei sifatnya ya, di mana Bapak Ibu bisa memilih kira-kira bagian yang paling sulit menurut Bapak Ibu ini.
Jadi akan saya persilakan, barangkali mungkin akan lebih baik jika saya bantu untuk ini ya. Saya pastikan linknya di kolom chat barangkali ya, kalau Bapak Ibu mungkin itu terlalu panjang, biar bisa membantu. Saya akan stop share dulu di sini, akan paste dulu di kolom chat. Ini yang saya maksudkan. Ternyata belum terkopi, saya malah main paste aja ya, belum munculnya. Bentar. Nah, itu dia. Semoga Bapak Ibu bisa melihat linknya, itu ada di kolom chat. Ya, tinggal diklik saja, gampang ya. Kemudian bisa dilihat kira-kira dari hal-hal tersebut apa yang menurut Bapak Ibu paling sulit ya. Ada pilihannya, Bapak harus link itu dulu ya, sehingga Bapak tahu apa yang paling sulit ya. Ada yang menjawab B ya, mungkin kita akan tunggu sebentar lagi. Oke, ada juga A, akan lebih banyak A ya, karena 67%. Oke, 25%. Oh, naik di A ya, naik di A, saya sangat setuju, naik di A. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu ya, saya merasa ya, karena ini menteri di ruang Zoom ini ya, sempat merasa apa ya, merasa bahwa ini materinya siang-siang disuruh ngomong tentang apa, kayaknya ini seperti membawakan apa ya, sesuatu yang tidak disukai di waktu yang tidak disukai gitu ya. Saya mencoba saja agar sedikit interaktif gitu ya dengan Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya, karena rupanya saya sempat berpikir bahwa I'm gonna be alone gitu. Tapi ternyata wow, this is great ya, this is really great. Mungkin saya akan stop demikian karena ini sudah sangat jelas bahwa semua orang memiliki bagian yang pertama ya, hubungannya dengan menulis pendahuluan dan membuat tulisan. Terima kasih. Saya akan stop sharing bagian ini dulu, kali sharing ke PowerPoint. Bapak Ibu, apa arti dari survei tadi ya? Bahwa yang paling susah itu menurut Bapak Ibu adalah menulis introduction dan mencari risknya. Itu berarti Bapak Ibu benar-benar memahami apa yang disebut dengan menulis teknis. Karena benar, kalau orang banyak bilang, oh saya susahnya di metode, saya susahnya buat, maaf ya, orang-orang yang kayak saya sudah bicarakan diri saya sukanya yang kualitatif gitu, karena kuantitatif put numbers gitu, saya nggak mau ya. Ternyata itu lebih hebat ya dari apa yang saya harapkan kalau mau sesungguhnya. Dalam sebuah penelitian itu adalah memperkenalkan ide, membuat orang kita pacaran ya Bapak Ibu. Kalau kita pacaran itu biar calon pacar mau tertarik dengan kita, kan gimana kita menampilkan diri dulu ya. Proposalnya bagaimana, wajah saya gimana, rambutnya di belah tengah, tonnya atau enggak ya, sehingga yang lain mau gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu ada semacam struktur dari sebuah artikel yang barangkali mungkin sudah begitu familiar ya, sudah sangat sering dilihat. Jadi ada yang disebut jadi introduction, method, result, and discussion. Ada juga yang non-imbran, tapi yang non-imbran ini hanya pada jenis-jenis teks tertentu ya. Misalnya laporan artikel yang sifatnya kayak brief artikel ya, yang sifatnya continuous text, there is no subheading, tidak ada subheading. Kemudian ada juga yang menggunakan heading yang mirip seperti itu, tetapi penamaannya bukan introduction, method, media beda. Ada juga yang sifatnya seperti case reports ya, atau hanya mengadopsi sebagian dari imbran.
Saya akan coba Bapak Ibu untuk melihat bagaimana indera, karena ini yang paling umum ya Bapak Ibu. Saya izin dulu. Di bagian introduction, di bagian yang Bapak Ibu bilang tadi paling berat ya, adalah tempat mampu mengutarakan isu penelitian. Artinya ini membuat para pembaca atau calon pembaca kita nantinya akan tahu secara langsung apa dan benefitnya. Benefit artinya di sini ada manfaat. Tidak sekedar bermanfaat yang hanya sekedar bisa ditulis manfaat penelitian ini adalah bla bla bla, bukan itu ya. Tapi manfaat yang benar-benar kontekstual dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau istilah article can contribute to the field of study. Jadi bisa benar-benar berkontribusi pada bidangnya, ya, entah apapun bidang. Kemudian di bagian method itu adalah bagian bagaimana Bapak Ibu memaparkan cara. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu. Kemudian ada finding and implication. Kemudian bagaimana Bapak Ibu relevan terhadap siapa? Relevan terhadap penelitian sebelumnya. Jadi finding tidak hanya berisikan paparan temuan, ya, tetapi di finding kita juga memberikan celah untuk nanti harus, karena nanti kita akan memberikan celah untuk memaparkan temuan yang sifatnya sangat penting, sehingga bagian diskusi kita bisa menyoroti bagian itu Bapak. Terutama di bagian diskusi kita bisa menyampaikan aplikasi ya, sesuatu yang sifatnya menjawab pertanyaan. Oke, now we have the answer. So what? Itu ke mahasiswa saya bilang, implikasi itu apa ya Bu? Susah menjelaskan kepada anda. Jadi itu kita menemukan sesuatu, memiliki finding, kemudian ada yang nanya, oke, now is your finding, so what? Kalau Bapak Ibu bisa menjawab itu, ini adalah temuan saya. Mau. Terus selanjutnya mau apa? Kalau Bapak Ibu bisa jawab itu, berarti Bapak Ibu sudah membuat implikasi. Ya. Jadi implication adalah the answer of. Kemudian kembali merupakan restate. Kita merestate ya, atau mengungkapkan kembali apa yang sudah kita paparkan di temuan. Dan kemudian menangnya. Jadi conclusion ini sesungguhnya walaupun kalau seperti gaya skripsi, anak-anak selalu berpikir conclusion itu artinya isi jawaban research question gitu ya. Ya, kalau artikel conclusion itu tidak selalu semata-mata bermakna pada atau berakhir pada bukan atas research question. Nah, ya, mahasiswa juga tanya, terus apa bedanya? Conclusion pada artikel ini harus bersifat lebih luas, mampu melihat temuan atau jawaban atas ke bigger issue istilahnya, ke isu yang lebih besar. Ya, mengangkat itu ke isu yang lebih besar, menghubungkannya dengan fenomena atau konteks yang ada di masyarakat. Sehingga conclusion itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling menurut saya akan pertama setelah abstraknya oleh reviewer. Jadi kalau reviewer akan pertama melirik abstrak dulu, kalau merasa tertarik dia akan melihat conclusion. Kemudian dia akan balik ke publikasi. Ya. Ini bolak-balik. Jadi tidak yang Bapak Ibu bahwa runtutan orang melihat tulisan Bapak Ibu seperti bagaimana dia tersusun, tidak demikian ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya awal abstrak, baru introduction, baru method, tidak selamanya demikian. Saya mengenal beberapa reviewer yang mengatakan bahwa yang paling dibaca pertama itu abstrak, kemudian dia langsung karena di conclusion akan melihat kebermanfaatan sesungguhnya kemudian dan bagaimana dia bisa memaknai temuan. Baru dia malah balik ke introduction untuk melihat apakah relevan. Kalau conclusionnya A, introductionnya seperti apa, cocok nggak? Ya, jadi logika berpikirnya yang lebih dihargai ya oleh ya. Akan terlihat bahwa menulis artikel ini itu seperti tambal sulam yang sifatnya tidak begitu baik atau belum skillful ya, belum ketika hubungan logika berpikirnya tidak nyambung ya dari sampai akhir. Karena penelitian atau artikel itu merupakan satu kesatuan. Saya sering bilang anak-anak coba membuat
introduction atau pendahuluan, perhatikan ya, karena introductionmu itu terdengar seperti kualitatif, ya, tetapi metodemu ternyata berakhir pada kuantitatif atau bahkan sebaliknya. Introduction-nya itu kuantitatif, tetapi ternyata itu adalah kualitatif. Jadi tidak balance atau tidak relevan pada saat. Kemudian baik, saya akan mencoba melihat di awal sekali untuk mengatakan abstrak itu adalah seperti perempuan ya Bapak Ibu, seperti wajah perempuan abstrak. Lalu melihat mata, alis, ya, bibir, sampai menentukan kata hati, oke, saya tertarik padanya ini, ya. Walaupun belum lihat bawahnya ya, bagus ya. Pak itu dan diskusinya bagus atau enggak belum kelihatan, tapi abstrak itu wajahnya, ya. Jadi sudah kelihatan di sini untuk menentukan ketertarikan. Kalau Bapak Ibu melihat jurnal-jurnal yang Bapak Ibu itu yang ditampilkan itu abstrak, ya. Dan kita memutuskan antara membeli atau tidak gara-gara baca abstrak. Kalau kita merasa oke, abstrak ini akan membantu tulisan saya, rela uang gitu ya, ibaratnya mau beli ini karena saya atau cari orang yang punya akses jurnal itu gratis. Ya kalau saya punya cara yang kedua, sering minta tolong untuk downloadin karena dia punya akses untuk gratisnya ya. Kalau saya belum punya, hanya beberapa walaupun ada, hanya beberapa. Nanti saya juga kasih deh Bapak Ibu kalau tertarik kemana mesti cari jurnal yang sifatnya gratis. Mereka sering saya kasih promo-promo ya. Nah kemudian metode ya, itu maksudnya ada tujuannya, kemudian ada metodenya. Kemudian jelas harus ada hasil penelitiannya. Nah, yang sering dilupakan ya Bapak Ibu, ada simpulan dan implikasi. Satu baris saja. Karena memang kita belum terbiasa menulis bahwa kita pikir, selesai mengungkapkan temuan dari penelitian, selesai sudah selesai. Ternyata beberapa jurnal menuntut ada yang terakhir ini. Walaupun tidak semua, saya tahu beberapa jurnal yang meloloskan tulisannya sampai di paparan hasil biasanya, tapi ada baiknya melakukan sesuatu yang barangkali belum tidak semua jurnal ya, jadi semacam Bapak Ibu tahu bahwa oke, abstrak itu ternyata itu lebar-lebar ya, tidak perlu panjang lebar maksudnya. Sedikit saja satu kalimat, kira-kira nanti implikasi yang akan dibahas apa ya, tidak perlu detail kali. Nah salah satu misalnya kebetulan kemarin dengan teman kemudian di tahun 2021 ya, tapi misalnya sudah di submitnya itu ke jurnal ini 2000, kalau nggak salah ya 2018. Jadi sampai publikasi kemarin ke 2021 April kemarin itu 2 tahun ya, bayangkan ngapain aja itu reviewnya 2 tahun lotot review saya ya. Saya pikir ternyata karena memang prosesnya tidak semudah itu. Expert yang dilibatkan juga tidak satu orang. Kalau ini adalah multidisiplin ya. Kalau saya dilihat disiplinnya adalah ilmu pendidikan bahasa Inggris. Baca dari judulnya ini nggak ada ke bahasa Inggrisan sama sekali ya. Nggak ada hubungannya dengan pendidikan bahasa Inggris ya. Kebetulan disertasi saya tentang profesional seperti yang baru saja Bapak Ibu dengarkan ya itu materi sebelumnya, tapi tentu saja tidak hanya berakhir pada angka kredit ya, yang saya pahami itu. Nah, ketika itu teman minta tulis ini yuk, karena dia tahu bahwa saya mengerjakan beberapa hal professional development, dia minta saya ikut di sini, kemudian saya bilang ayo, tapi teman ketika di sepanjang perjalanan di tahun 2019 ada sebuah reviewer yang mengatakan bahwa artikel ini akan bagus kalau kamu bisa menghubungkannya dengan cultural yang sifatnya tidak ke arah pas ya, tapi cultural yang berbeda ya sudut. Oke. Kemudian kita nyari, ini sudah in the middle of sudah dipasin ke OJS ya Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya penulisnya ada 2 pertama, ibu yang pertama Ibu Prestige dan saya. Penulisnya sebenarnya artinya ada 2 aja. Kemudian reviewer bilang kalau bisa melibatkan satu orang yang cultural oriented disiplinnya, kemudian bisa menambahkan di bidang itu untuk pembahasan di diskusinya agar maknanya tidak mentok di makna yang
sebelumnya kami sasar gitu ya. Luar biasa ya, sangat di situ saya belajar bahwa behavior yang benar-benar ini seperti ini ya, seperti berteman gitu. Dia bilang kamu bisa buat dan kembangkan ke arah yang lebih luas, ini jangkauannya jauh lebih luas ya, tidak hanya pada aplikasi yang bisa yang kami tulis di akhirnya kami mengundang teman juga, sama-sama teman dari Australia, itu Ibu Catherine May. Beliau yang cultural di sana karena sangat menghargai ekspertis ya Bapak Ibu. Kalau saya yakin Ibu yang setuju itu mampu untuk menuliskan cultural oriented. I'm not the person, I'm not the right person loh kita. Ya. Jadi kita akan cari orang. Mereka sangat menghargai keahlian orang lain. Ya. Akhirnya kami melakukan itu dan sekarang bisa terbit di April yang lalu. Yang sebenarnya ingin yang bahas hari ini ada hubungannya dengan abstrak. Okay. Nah, ini adalah abstrak dari apa yang dituliskan di jurnal. Ya. Jadi awal banyak sekali penulis itu langsung loncat ke purpose Bapak Ibu. Saya lihat penulis-penulis kebetulan karena kemarin suka mereview, ini diajarin oleh Pak Wayan Widiano ya, saya kasih mereview artikel banyak gitu ya. Saya pikir, oh iya, saya melihat pola yang sama. Bapak Ibu guru cenderung suka mengawali abstraknya dengan purpose yang nomor 2. Jadi langsung mengawalinya dengan bahwa penelitian ini bertujuan ya. Jadi sudah begitu di awal abstrak. Sesungguhnya abstrak yang baik ya, tergantung dari panjang kata yang diharapkan, ya, bisa panjang bisa pendek. Kalau bisa juga satu kalimat saja, itu untuk memberikan apa penelitian ini dari awal memang diharapkan bertujuan seperti yang dituliskan di abstrak. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat dan yang mungkin mau detail silakan ya, itu yang bagian merah itu adalah the writer. Nah, kemudian yang siap itu mulai saya sudah kami memaparkan tujuannya, ya. Kemudian yang coklat itu mulai memaparkan metodenya, ya. Jadi temuannya sifatnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, baru yang terakhir yang so what tadi yang saya bilang sebagai sebuah implikasi. Karena nanti ada hubungannya Bapak Ibu. Apakah so what ini ya berhubungan dengan the why. Jadi ini sebenarnya kalau nulis artikel itu dia bersiklus. Kalau conclusion atau implikasi itu sesuai atau menjawab keresahan kita yang dipaparkan di introduction, berarti dia benar-benar solid, benar-benar satu tulisan yang satu kesatuan, ya. Jadi tidak ada keresahan peneliti di awal karena diungkapkan dan apa yang bagaimana penemuan memberikan gambaran tentang apa ini harus dilakukan semacam itu. Jadi itu sesungguhnya bisa dikatakan ya. Jadi abstrak yang efektif, soalnya ya, jadi memiliki qualities, artinya tanpa baca papernya, baca abstraknya udah ngerti arahnya, oke. Gitu. Kalau masih udah baca abstraknya, Bapak Ibu masih punya pertanyaan, you still have question in your heart, berarti abstraknya kurang standalone quality, punya kualitas yang memang sifatnya menjelaskan, dirinya mampu menjelaskan. Ya. Kemudian abstrak itu harus tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada tujuan ya, pertanyaan tujuannya itu temuan sebuah. Oke. Baik. Nah, ini bolak-balik Bapak Ibu sudah ngomongin abstrak, ternyata sekarang ngomongin title. Karena sebenarnya kalau saya kata ya, title itu kalau buat itu saya naruhnya di nomor 2. Title itu paling akhir Bapak Ibu, nggak usah dipikirin nulis title itu, terakhir aja. Cuma kadang itu title-nya nggak ditulis, saya pikir saya merasa nggak maju-maju dari SMS dan
gitu, tulis aja title-nya gitu ya. Karena title itu bisa terakhir Bapak Ibu, kita sering berubah, ya, kita sering sekali berubah pikiran, metode berubah sedikit lah ini ya. Yang paling, kalau metode mungkin tidak terlalu berubah ya, karena ini sifatnya artikel, jadi penelitiannya sudah selesai, Bapak Ibu pasti sudah tahu metode yang digunakan. Yang sering berubah itu dalam artikel adalah fokus atau scope, jangkauan. Misalnya Bapak Ibu punya yang ada 5 research question ya, atau 5 pertanyaan, kan enggak mana dong dimasukkan ke satu artikel. Rugi Bapak Ibu ya, jangan kelima-limanya dimasukkan ke dimasukkan sebagai satu artikel ini ya, rugi ya. Kalau saya kasih gambaran kemarin waktu presentasi saya buat 7 artikel dari sebuah disertasi ya, disertasi yang cuma dikerjakan menjadi 7 artikel, tapi nggak semua 7 artikel itu lahir di lahirnya belakangan ya, bahkan 3 tahun setelah saya itu baru lahir lagi dia, karena mengingat lagi. Makanya nanti kalau punya penelitian Bapak Ibu, jangan pernah buang datanya, jangan pernah buang hasil interviewnya, jangan pernah buang coretan interpretasi makna yang Bapak Ibu simpan ya. Kalau yang komunikatif pasti paham bagaimana kita punya coretan, punya sebuah kesan gitu. Ketika kita melakukan interview, kita punya kesan pada demikian. Jangan pernah dibuang. Nah intinya apa yang disebut title yang baik itu adalah title yang sifatnya informatif ya, sehingga mudah ditemui. Yang dimaksud dengan readable itu artinya kalau ada orang yang ngetik sedikit aja itu akan jadi Google search, karena itu akan readable, karena barangkali ada seseorang yang menggunakan mikrofonnya ya. Sudah? Terima kasih banyak. Kemudian sebentar. Agak mengganggu ketika bicara yang feedbacknya saya masih bisa ya. Saya harus kembali ke sini atau Bapak Ibu host yang menjadi host bisa membantu, karena tampaknya ada seseorang yang menghidupkan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah concise. The voice ya. Adalah concise. Artinya mampu. Maaf Pak Wijo Suto yang ini. Iya, barangkali yang menjadi host bisa membantu ya. Saya tidak diberikan. Iya sudah Bu, sudah. Semua Ibu ada. Ya. Kemudian harus clear articulation, artinya menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan ya. Jadi ada desainnya harus jelas. Nah contohnya itu saya kasih yang di bawah Bapak Ibu. Misalnya kalau kita ngomong tentang professional development ya, ada titik 2 itu sangat penting sekali ya. Ada sekali gitu ya. Pakai aja Pak, nggak apa-apa gitu ya. Pakai titik 2 itu, kemudian ada rapid review ya. Artinya apa? Itu artinya untuk menunjukkan penelitian ini bukan penelitian, tulisan ini penelitian, karena ini hanyalah rapid. Jadi pembaca yang membaca pertama-tama akan tahu bahwa artikel ini bukan artikel penelitian, tapi sifatnya adalah artikel lain yang sifatnya sangat cepat atau brief ya, dan singkat. Sehingga kalau saya menjadi orang yang sedang mengerjakan bagian literatur, ini adalah bagian cepat ya. Tapi kalau mengerjakan bagian yang sifatnya memerlukan hal yang lain, mungkin ini bukan yang cepat. Setidaknya title Bapak Ibu membantu orang untuk lebih cepat memutuskan apakah ini diundur atau enggak gitu. Itu ya. Saya akan lihat I already did that. The introduction itu saya sampaikan tadi, ada hal sesungguhnya Bapak Ibu yang ada phase of progress ya.
suatu kemampuan untuk menyampaikan apa yang terjadi di bidang topik Bapak Ibu, ya. Topik apa yang kemudian yang sedang terjadi terkini, perkembangan terkini di topik, ya, harus mampu menyampaikan itu. Kemudian research gap, research gap adalah kesenjangan, artinya Bapak Ibu diminta untuk apa sih yang menjadi sesuatu yang belum ditemukan, atau istilah kerennya the unanswered, sesuatu yang belum terjawabkan, ya, belum terjawab sampai sekarang, atau bahkan hal ini sudah dijawab oleh beberapa peneliti, tetapi dijawab dengan metode yang hanya itu saja. Ya. Misalnya yang banyak menjawab isu ini, banyak peneliti hanya menggunakan metode survei. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mereview beberapa riset yang hubungannya dengan topik ini. Bapak Ibu baru dilihat, semuanya baik, ada satunya sifatnya lebih misalnya kayak mendalam, kualitatif, misalnya. Kayaknya perlu nih kita punya sebuah kontribusi, ya, penelitian yang sifatnya itu juga bisa dijadikan research. Baru setelah itu Bapak Ibu menentukan research question. Jadi jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak didik saya ini sering datang dengan research question, jadi udah punya rumusan masalah, dia belum pernah baca apapun, ya. Tiba-tiba ketika ditanya, kamu kenapa kok apa ini, soalnya itu yang rasanya saya jawab gitu. Bukan, ya, jangan begitu. Research question atau rumusan masalah yang bukan bisa kamu jawab, artinya ya walaupun memang sangat penting melihat visibility, artinya apakah sebuah topik itu visible atau tidak, ya. Tetapi dalam hal ini prosedurnya harus baca dulu, gitu, ya. Baca dulu apa yang terjadi, perkembangan itu apa, sehingga bisa mengerti hal ini sudah dalam minggu ini, ya. Di tahun sekian penelitian dalam topik ini sudah diarahkan pada kesimpulan-kesimpulan ini. Ya. Tapi sayangnya kesimpulan-kesimpulan ini tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi di fenomena sekarang itu. Saya akan gap, kesenjangan ini. Nah, akhirnya tempat di mana kita mampu memaparkan penelitian of study atau pentingnya penelitian kita, gitu ya. Mungkin sekedar selayang pandang saja ini ya Bapak Ibu, tidak usah dianggap terlalu serius, sekedar ya melihat bagaimana sebenarnya perlu dibuat, ya. Jadi intro itu bukan hanya dibuat semau gue gitu ya, yang penting ada topik-topik yang gitu ya. Jadi ini benar-benar harus dipikirkan topiknya apa, kita harus start dengan pacaran baru kita berkhusus, jadi persis piramida terbalik ini, ya. Jadi pendahuluannya ada semacam sebuah mengungkapkan sesuatu yang sifatnya umum, itu sifatnya memiliki misalnya background pendidikan bahasa Inggris yang mampu memahami paragraf pertama saya, nggak perlu, ya. Jadi pendahuluan di paragraf pertama itu harus sifatnya umum yang mampu dicerna atau dipahami oleh pembaca secara umum. Ya, itu di awal. Kemudian baru kita mengangkat ke topik. Sampai di topik, karena kita sudah memperkenalkan topik kita, baru kita mulai melihat, memperkenalkan apa sih yang terjadi, ya, di sekitaran topik-topik ini. Ya. Kemudian kembali mengerucut apa sih yang belum ditemukan. Baru kita merujuk makanya melakukan ini, ya, karena di sini kita menyampaikan tujuan atau kalau dilihat di sini, ini agak berat ya. Saya ini aja yang agak gampang karena sifatnya pendidikan, nih. Yang ada yang lain juga lebih ke bukan ke arah yang mungkin Bapak Ibu bisa. Nah, ini adalah tentang analisa dulu, ya. Analisa, kita menganalisa, jadi peneliti ini berusaha dalam bagaimana persepsi dan praktik dalam TPEC. Bapak Ibu pasti tahu TPEC, ya. Jadi yang disebut dengan technological, pedagogical, pengetahuan,
teknologi, ya harus bahasa Indonesia. Nah, karena saya ingin menentukan bagaimana persepsi guru dalam hal ini, maka di awal introduction saya, setidaknya saya harus menjelaskan dulu, setidaknya memberitahu kepada pembaca tentang definisi feedback, kemudian hubungannya dengan 21st century learning. Karena sekarang kita kan di abad 21 ya, dan bagaimana feedback yang bagian T-nya ya, teknologi ini, karena berhubungan dengan 21st century learning. Jadi ini sangat umum. Sampai akhirnya mengerucut kepada topik kita bahwa untuk menjadi guru yang profesional, kita harus bisa mengetahui dan tidak hanya itu, tetapi juga melakukan. Kemudian kita mulai mereview tentang penelitian yang berhubungannya dengan kemudian dikumpulkan apa yang sudah ditemukan, apa yang belum ditemukan, sampai akhirnya kita mencapai tujuan kita, ya, mencapai titik itu mengungkapkan tujuan dan betapa pentingnya penelitian kita. Bagi saya introduksi seperti menawarkan diri, ya. Saya punya masalah ini, sudah melihat masalah ini, orang lain juga sudah melihat masalah ini, tapi dengan kacamata yang berbeda. Saya punya cara lain, misalnya ya. Atau kalau misalnya gapnya bukan metode, misalnya scope, itu gapnya bisa bilang, oh orang lain sudah melihat topik ini dari aspek A, B, C, D, tetapi aspek F itu belum pernah diamati. Sehingga saya, dalam penelitian saya ini, saya ingin menengah-tengahkan aspek F. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang dilakukan di introduction, Bapak Ibu. Kemudian literatur review, apakah ini sudah? Pak Nanga, saya waktunya lagi berapa? Karena ini ada hubungannya, saya nunjukin ini atau enggak? Lagi 6 menit. Oke, ya 6 menit saya bilang tadi, ini benar-benar berat kalau ngomongin ini 45 menit gitu ya. Oke, jadi setidaknya mungkin saya akan sangat quick ya. Di literatur review Pak Ibu mungkin akan lihatkan yang slide yang ini. Bukan. Okay. I'm gonna isi all slide, kemudian memutuskan mana yang oke. Kita akan lihat ini. Bapak Ibu lihat, ketika melakukan review, kalau dia sifatnya listing akan seperti ini. Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu ya, punya tulisan yang mirip lah dengan topik Bapak Ibu, di daftar kayak gini ya. Brown bla 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 mengemukakan, kemudian paragraf berikutnya Utami menyebutkan, kemudian paragraf berikutnya Prestige menemukan, kemudian berikutnya Smith. Nah, itu mendaftar. Ya, kemudian ada yang literatur review yang seharusnya integrating dan associated. Jadi, integrasi Bapak Ibu. Jadi dia mengatakan kalimat-kalimat seperti yang disebutkan di 2010, pengajar adalah dan hal ini tercermin dalam kajian utama yang menyebutkan bahwa sedikit berbeda dengan kajian utama 2000 menemukan bahwa perdebatan dari kajian-kajian di atas merupakan titik awal mengapa Smith 2020 mengklaim bahwa berdasarkan pendekatan para ahli ini tampaknya pembelajaran perlu. Dan tulisannya besar, voice. Di sini suara kita. Jadi kalau nulis literatur review, kalau Bapak Ibu nulisnya pakai listing yang di sebelah kiri, harus pakai yang integrating sama associating, sehingga yang dalam kurung saya yang besar itu our voice, yes. Apa pendapat kita? Maju, ya. Jadi kita bisa menempatkan, memposisikan where is your standing point, Oke, sudah salah gitu, dan kemudian ini benar gitu ya. I'm not sure. Alright. Nah, di pemaparan finding, Bapak harus mampu menghindari misalnya, ini bukan finding, diskusi ya. Jadi ketika Bapak Ibu terlalu pede, tidak mampu mengakui keterbatasan, Bapak Ibu harus mampu ya. Penelitian ini begini-begini, tetapi sayangnya menggunakan subjek yang sangat limit atau period of time yang ya harus mengakui apa kata. Kemudian hindari ketika melakukan diskusi itu membuat klaim yang kuat dari hasil yang lemah. Misalnya Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat seperti, oh saya yakin bahwa faktor A memberikan dampak yang signifikan pada faktor B. Padahal data Bapak Ibu tidak pakai statistical analysis,
siap nggak signifikan. Kalau cuma hasil datanya dari berapa itu ya. Jadi harus membuat file yang kuat dari hasil yang. Kemudian Bapak Ibu gagal membedakan antara hasil yang kuat dan lemah saat membuat hasil. Bapak Ibu tidak tahu mana sebetulnya yang Bapak Ibu kuat, mana finding yang sesungguhnya need to be more supported ya. Jadi lemah kesimpulannya ya. Salah menggunakan artinya bahasa Inggris ya, tapi direksi arah kesan temuan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa klausal, A dipengaruhi oleh B atau berdampak pada B. Sementara penelitian Bapak Ibu adalah korelasional. Ya. Bisa ya memahami. Jadi sebab akibat itu beda dengan korelasional ya, tidak selalu berarti. Karena misalnya jika B akan cenderung tinggi, tapi tidak berarti A yang menyebabkan B tinggi, itu bukan begitu ya. Ya, kemudian mengulang apa yang disebut tindak lanjut. Jadi di diskusi, tapi pas dibawa di diskusi, dibawa dikit nah. Ya. Kemudian menyatakan kembali tanpa hasil interpretasi. Nah, anak-anak saya nih yang begini, anak S1 saya. Jadi findingnya apa, dia punya jawabannya atas finding. Ketika di diskusi dia ngomongin itu lagi gitu. Oh, jangan, itu kasihan pohon untuk dibuat kertas, ternyata di print untuk ngeprint sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sama ya. Jangan mengungkapkan lagi finding yang sudah diungkapkan di diskusi, harus mengungkapkan ya apa yang dimaknai dari finding itu. Kemudian menyajikan hasil baru, artinya gitu, sesuatu yang mestinya ada di bagian finding Bapak Ibu masukin ke discussion. Sesuatu yang baru, tadinya nggak ada itu di finding disebut. Ya, misalnya Bapak Ibu punya finding A, finding B, kemudian didiskusi Bapak Ibu finding A mendiskusikan finding C nggak boleh, ya jangan. Kemudian di diskusi juga yang sering salah adalah tidak memberikan pernyataan penutup, tidak ada closing statement, statement yang merangkum secara utuh tentang makna dari kesimpulan. Ya, kita sudah dekat ini Pak pada penghujung slide ya. Kita memiliki kalimat-kalimat semacam ini. Saya berargumen di awal artikel ini bahwa kenapa kita harus begitu Bapak Ibu? Karena kita berusaha untuk mengintegrasikan, mengingat kembali pembaca ide ideal saya di awal, janji saya di awal, sama kayak milik presiden. Jika kamu milih saya berjanji gitu ya. Jadi membuat penelitian di introduksi kan gitu. Jika kamu merasa penelitian saya menarik, maka penelitian saya sesungguhnya akan mampu berkontribusi bidang ini. Ya. Nah, di simpulan kita akan berusaha mengungkapkan apa dong kontribusi. Makanya, saya berargumen di awal artikel ini bahwa makanya saya akan begini, gitu ya. Kemudian temuan yang saya sajikan menunjukkan sesuatu yang statement dari finding. Hal ini penting untuk ya diperhatikan karena sampai saat ini literatur pembuat kebijakan atau profesi memiliki hal itu, tetapi studi ini menawarkan perspektif atau cara pandang yang berbeda, misalnya ya. Kemudian sementara penelitian ini tidak menawarkan studi yang A, ya, tetapi gitu. Biasanya kita berdalih ya, misalnya kalau penelitian kita skala kecil kita bilang penelitian this is not a conclusive finding, tetapi ada gitu, kita udah jelek aku atau hebat juga gitu, udah jelek nih katakanlah, tapi kita nggak mau ngaku jelek gitu. Dan kita kecil cuma pakai 40 di interview gitu terus buat artikel gitu, tetapi ada tetapi ya itu. Kemudian penelitian ini menimbulkan pertanyaan penting. Kita setelah ada penelitian ini dan setelah ada finding ini ya. Sehingga ini sebenarnya sasarannya adalah bagi peneliti berikutnya yang baca simpulan kita, sehingga dia akan beranjak dari titik ini, mencoba melanjutkan ya. Sebagai hasil dari melakukan penelitian ini, saya mengusulkan akan bermanfaat penelitian lebih lanjut tentang ya sama dengan itu, jadi memberikan direction to the future ya. Jika pembuat kebijakan menganggap serius studi ini, mereka mungkin ya sudah sampai terima kasih Bapak.
banyak yang saya skip ya. Mohon maaf tidak bisa terlalu detail. Ya itu saja. Terima kasih Bapak. Saya akan stop. Baik, terima kasih Ibu Lokita. Saya juga belajar nih, menyimak dengan baik dari pemaparan Ibu tadi. Tapi poinnya Bapak Ibu tadi ada beberapa tips sebenarnya langsung disampaikan oleh Ibu Lokita. Disampaikan kalau kita ingin menulis artikel diawali dengan meneliti, kan begitu Ibu ya. Jadi kalau tidak meneliti apa yang ditulis, kan begitu. Berikutnya juga kita sampai dengan apa? Mengetahui format atau struktur artikel. Dia juga langsung diberikan tips tentang bahwa di artikel itu ada abstrak. Nah, abstrak itu ibunya menyampaikan seperti wajah perempuan. Berarti harus yang singkat, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca oleh pembaca. Berikutnya juga tadi disampaikan tentang di konklusian harusnya ada apa, seperti apa, itu juga sudah disampaikan. Nah, penting sebenarnya adalah tadinya ibu memberikan contoh bahwa satu penelitian bisa menghasilkan beberapa artikel. Nah, itu yang sudah diberikan oleh Ibu Lokita. Nanti tentang hal-hal yang namanya penting bagi Bapak Ibu nanti didiskusikan pada saat sesi diskusi. Saya rasa demikian yang saya sampaikan dari Ibu Lokita. Berikutnya kita menapak ke pembicara yang kedua yaitu Bapak Wayan Widiana. Untuk Wayan juga sama waktu 40 menit, tadi Ibu Lokita lewat 2 menit. Kalau bisa Pak Wayan kurang dari 2 menit sehingga silakan Pak Wayan.